Oke. Terus merek madu yang bagus untuk ABK apa Bu Yusita? Madu murni, madu yang bagus itu yang nggak ada campurannya. Paling bagus itu raw honey. Jadi Hmm. yang raw ya, yang Raw, tanpa yang tanpa dimasak. iya dimasak. Kalau dimasak tuh enzimnya udah hilang yang pertama. Kemudian lebih bagus yang Mhm. wild, yang liar. Jadi bukan ternak, itu jauh Jadi lebih bagus. wild raw honey, Iya, ya. mereknya ada Abdurrahman, ada Suhail, ada juga merek satu lagi itu apa ya? Aduh, lupa saya. Itu biasanya di farmer ada tuh. Mereknya apa ya? Farmer itu nama, nama apa itu? Farmer Supermarket? market, Bu. Iya, Oh, farmer market. oke. Mungkin di Jakarta ada ya, di Surabaya Di nggak di ada itu. Surabaya ada, Bu. Ada itu kan di Surabaya ada itu Friends Friends Market. oh iya iya Ranch Market ya, teman. Iya iya. Iya iya iya. Oh, maka dari Ranch. itu Friends Iya Market, iya iya, oke. heeh. Mirip-mirip tuh lambangnya. Ya, Oke, Friends Market. Ini saya berikan Abdurrahman dan Suhail, oke. iya, itu Ini Bang. satu lagi dari Pak Irianto, ini terakhir ya, supaya ini sudah kita terlambat banyak. Anak saya, tuh, udah 2 ini. Lukman suka makan ikan, baik ikan laut maupun ikan darat. Jadi saya salurkan dengan memelihara ikan gurami sama nila untuk mengurangi keinginannya terhadap makan kekiniannya mie dan lain-lain. Maksudnya Pak Irianto itu Bapak sekarang memelihara ikan untuk Ya, dikonsumsi sendiri ya, Pak, ya? Oke. Jadi supaya, makan ikan buatan sendiri nggak dikasih makan makanan dengan yang kimia tadi ya, Bu? ya, menurut Mhm. saya menanggapi Pak Lukman ini ya bagus aja, terlepas dari pakan ikannya itu pelet atau enggak. Tapi yang jelas, Pak Lukman sudah berusaha untuk daripada anaknya makan mie, makan makanan yang Iya, enggak sehat, masih jauh lebih sehat makan makanan ikan yang diternak, meskipun pakannya itu, pelet. Karena apa? mmm, Karena ikan itu punya ginjal ya, maksudnya punya organ yang bisa menyaring jeleknya itu tadi. aduh, Makanya saya tadi bilang kalau nggak mhm, bisa beli organik itu nggak apa-apa, Bu Mingfe. mhm mhm. Karena organik itu saya juga kadang-kadang itu memikirkan, ini benar-benar organik atau enggak sih? Apakah ada standar dari pemerintah yang, mengeluarkan, "Oke, ini perusahaan ini memang organik, cara proses penanamannya." Nah, itu kayaknya pemerintah kita apakah sudah punya ya, untuk benar-benar yang mereka tulis organik itu real organik gitu, Bu? Ada, Bu, Apakah memang sudah ada ada ya? diatur Sudah itu, ada cuman ya? merek-merek tertentu yang masuk supermarket itu yang ya iya biasanya, yang Oke. ada gitunya. Terus Bu Aida, Bu, anak saya perkembangannya masih nol, umur 5 tahun, semakin ke sini semakin kurus, makannya lama mungkin karena otot mengunyahnya kurang kuat, harus di-blender dan agak encer. Kalau nggak gitu nggak bisa nelen, kadang kayak bosen juga tiap hari makannya di-blender. Tapi makan agak kasar juga gak bisa, jadi masih rutin ditambah minum susu formula, biar badannya berisi. Itu dirutinin makan apa ya, Bu? Oh, ini anaknya autism atau CP, Bu? Maksudnya? Ya, anaknya Bu Aida, anak Ibu, CP atau autism? CP, Wah, Bu, CP, Bu. oh CP. Kalau CP memang dia kan ada banyak problem ya, maksudnya di oral, kemudian di Di apa, motoriknya ya? motoriknya dan ini loh Bu, di saluran dari tenggorokan ke perut itu, ke lambung itu juga biasanya bermasalah, dia ada penyempitan, kayak begitu. Jadi nggak boleh Hmm, kena kasar sedikit itu bisa muntah, kesedap, atau muntah, berhenti nafas. Itu yang, bahaya ya? membahayakan ya. Jadi kalau memang dia belum bisa menelan yang kasar, ya jangan dipaksa, karena itu membahayakan Mmm, ya, hubungannya dengan nyawa.
karena Mhm memang belum mhm. bisa menelan, itu bahaya. Sedikit-sedikit dikenalkan dengan nasi tim, tapi yang, apa ya, jadi dia kayak ada gumpalannya, tapi gumpalannya pun kalau ditekan dengan lidah atau tangan itu masih lembut. Jadi nasi tim Mmm. yang agak lembek itu mungkin dicoba, boleh dicoba. Dan, menunya itu seperti yang saya waktu Zoom yang di part 1 ya, Bu, ya, yang Mhm bahan-bahan mhm. makanannya itu semua bisa untuk naikkan berat badan. Makan nutrien dense food kayak otak sapi, Iya. kemudian ada lidah, ada minyaknya diganti pakai lemak ayam, lemak sapi, kayak begitu-begitu. Itu biasanya berat badannya jadi naik. Untuk yang mungkin, nggak ada kesempatan waktu itu ikut, bisa melihat di, YouTube-nya Mata Hati, itu udah dipotong-potong per 15 menit. Jadi orang tua mungkin, bisa kalau nggak punya waktu denger 15 menit, nanti lain kali disambung lagi gitu. Bu Meivi nih, sayuran hidroponik bagaimana, Bu? Nah, Apakah bagus, Bu? ini banyak yang salah persepsi, dikira hidroponik itu bagus. Padahal hidroponik itu cuman sistemnya. Jadi sistemnya hidroponik Mmm, itu tanpa tanah, misalkan dia pakai heeh, entah pakai sekam, entah pakai coconut peat. Coconut itu ya serabut kelapa itu, Bu, atau mungkin pakai hidrogel atau pakai air yang ngalir iya, dari heeh. pipa. Tapi nutrisinya itu tetap pakai kimia, jadi tetap aja itu berbahan kimia, cuman hidroponik itu bisa dilakukan di rumah gitu, di atap rumah, di pekarangan gitu, ditumpuk-tumpuk. Jadi lebih, apa ya, lebih irit tempat, irit biaya, terus minim resiko emang. Makanya lagi marak tuh hidroponik, tapi tetap isinya itu pupuknya pakai pupuk Kimia kimia ya? yang cair itu. Mmm, oke. Jadi, ya nggak bagus ya, Bu? Ya saya Eee, nggak bilang nggak bagus ya, Bu, saya ya nggak lebih bilang nggak bagus. bagus untuk yang organik gitu ya, Bu, ya? Ya, Kalau nggak ada tapi Ibu bilang, "Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa." ya, kalau saya sih, misal saya nggak mendapatkan, misal saya ada di daerah suatu daerah yang saya nggak Mhm mungkin dapat organik sama sekali, ya sudah mhm, saya makan yang ada di situ tuh jauh lebih baik itu loh, daripada nggak sama sekali. iya. Saya oke, itu sesuatu yang make sense, daripada kita nggak makan ya. Terus dari Bu Happy, cara penyimpanan minyak dari hewani, minyak hewani bagaimana, Bu? Minyak hewani, maksudnya kalau bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri yang tadi Ibu mungkin, Ya, tadi minyak yang sedikit aja minyak kalau ayam. saya simpan di pintu kulkas yang paling bawah. Jadi dia Mmm, beku tapi memadat. Nggak beku, Bu, mmm, memadat aja gitu loh. Jadi ngambilnya mhm, enak pakai sendok itu kayak ngambil mentega. oke. Kita tutup ya, kasihan saya senang sekali semua sangat antusias untuk bertanya. Berarti semua punya keinginan untuk membantu anak-anak kita dari sisi makanan, at least itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya, Bu, ya. Iya, Dan hasilnya juga tidak mengecewakan, ya. Mungkin, boleh dicoba Anda, untuk makanan kan di dalam jangkauan orang tua, ibu-ibu untuk bisa melakukan sendiri di rumah. iya, Jadi, betul. eee, itu bisa, nggak terlalu sulit dilakukan. Nah, kalau lupa lagi, kembali lagi lihat videonya. Jadi, saya berharap juga untuk minggu depan, eee, kita akan, eee, membicarakan mengenai GAPS diet. Nah, ya, Bu, ya, Bu Iya, Yusita ya. iya, Nah, boleh. ini lebih serem lagi, bukan serem lah, lebih hebat lagi, lebih hebat. Jadi Anda dibawa naik itu satu step, jadi nggak kaget nanti untuk, mendengarkan mengenai apa itu GAPS diet. Jadi untuk minggu depan, Bu Yusita, saya sudah kontrak sama Bu Yusita tiga kali pertemuan ya, setelah minggu depan itu GAPS diet.
minggu depannya lagi saya akan berusaha menghadirkan, orang yang melakukan tes nutrigenomik. Ya, jadi dia mau untuk menerangkan report apa yang akan didapat. Ya seperti Ibu tadi udah, selintas memberikan info mengenai tes nutrigenomik. Ini cuma informasi, Anda ndak harus ikut, yang mau ikut, ya ikut aja. Ya seperti Ibu kan tadi bilang, kita sebenarnya bisa melakukan di rumah dengan cara manual, ya. Cuma ya tadi itu sudah diberikan banyak, trik-triknya ya, tinggal kita kalau melakukan, kita pikir aja, kita pakai akal sehat, kita pasti akan bisa menemukan solusinya seperti apa. Oke, kira-kira pertemuan malam ini kita tutup dengan terima kasih banyak, Bu Yusita sudah ngomong 3 jam. Nggak Mungkin apa-apa, Kumingfe sama-sama. gitu. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yusita untuk Ya, terima sharing-nya. kasih Bu Mingfe, Dokter Ali sudah Nah, saling menyemangati. ini sesuatu yang sharing-nya Bu Yusita sangat mengena untuk para ibu rumah tangga di rumah. Jadi lebih mengerti bagaimana makanan apa yang, paling sedikit kita ngawurnya itu nggak ngawurnya kebablasan gitu. Banyak info-info yang kita dapat dari Bu Yusita. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa Minggu pagi. Untuk yang ingin tahu pemeriksaan pendengaran, yang, dengan Bu Yusita adalah minggu depannya lagi. Eee kita tunggu untuk Gaps Diet. Terima kasih, saya harap Anda akan datang karena ini benar-benar, Gaps Diet itu adalah ultimate ya. Kalau Anda mau menerima tantangan itu, bagus sekali. Karena no pain no gain ya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa semuanya. Semuanya. Yuk, terima kasih.